Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Sebuah lukisan raksasa menutupi hamparan luas, dan dalam sekejap kelima sosok menyatu dalam lukisan. Sementara itu, hujan hitam turun deras dengan kabut putih kembali terbentuk. Kabut putih ini menyebabkan suhu turun drastis hingga tingkat yang tak terbayangkan. Konyol sekali, cibir Lo Feng. Tubuhnya berkelebat dan seketika menjadi menjulang tinggi dan besar, terbalut lapisan pelindung sisik berwarna darah yang tebal. Lapisan sisik berwarna darah menutupi setiap bagian tubuhnya, dan di bawah kaki Lo Feng, laut darah yang tak terbatas dan tak berujung terbentang. Di dalam tubuh Lo Feng ada peta harta karun rahasia. Ini adalah salah satu dari dua harta rahasia utama yang diandalkan Lo Feng dalam pertempuran saat ini. Peta ini dibeli sebelum perburuan ini dengan 300.000 kristal primordial yang dipinjam dari Kaisar Qing, bersama dengan beberapa kristal yang tersisa milik Lo Feng. Peta ini berisi misteri mendalam tentang kehidupan dan kehancuran di tahap akhir seorang kaisar dewa. Pembelian peta ini dimaksudkan untuk menambah tubuh fisiknya. Peta formasi dioperasikan. Laut darah yang tak terbatas dan mengamuk menjadi lebih liar dan ganas. Dibantu oleh peta formasi, ia menyapu ratusan juta kilometer dalam sekejap, mengubah seluruh area yang diselimuti oleh lukisan besar itu menjadi dunia berwarna merah darah. Dunia berwarna merah darah ini memiliki gelombang darah tak berujung di bawah dan kabut darah tak berujung di atas. Itulah tepatnya peta kesengsaraan hidup dan mati dikombinasikan dengan tubuh laut darah abadi Lo Feng yang memungkinkannya memperoleh teknik domain berskala besar. Setelah laut darah langit dan bumi terbentuk, area luas di sekitarnya menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Laut darah Lo Feng yang dipenuhi vitalitas tak terbatas dengan mudah menghancurkan lukisan, hujan, dan kabut putih. Lukisan besar itu runtuh karena kekuatan yang maha dahsyat. Hujan hitam yang mengandung racun dan daya tembus yang mengerikan masih belum mampu menandingi kekuatan hidup dan kemampuan pemulihan milik Lo Feng yang jauh lebih kuat. Hujan hitam itu telah habis dalam pertempuran sengit, di mana laut darah telah terkuras sebagian, dan hujan hitam harus terkuras 10 kali lipat. Suara mendesis meletus saat hujan hitam dengan cepat menghilang. Laut darah menerjang dengan ganas, menyebarkan hujan hitam, menutupi kabut putih, dan mencabik-cabik lukisan besar itu. Saat lukisan besar itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, kelima sosok terpaksa muncul, memperlihatkan keterkejutan mereka karena telah menyinggung lawan yang salah. Teknik domain mereka dijalankan bersama oleh 3 orang, namun sekarang mereka ditekan oleh Lo Feng. Perbedaan kemampuan domain mereka menunjukkan bahwa Lo Feng ini tidak bisa dianggap remeh. Hanya terampil di domain tidak berarti mereka juga kuat di aspek lain. Karena kita sudah berselisih, tidak ada jalan kembali. Kelima orang ini bagaimanapun juga berada pada tahap tengah Kaisar Dewa dan dianggap sebagai yang tercerahkan, secara alami sangat percaya diri. Mari kita singkirkan yang terlemah dulu. Sosok berjubah putih menatap Kaisar Qing, dan seketika cahaya tak terbatas muncul menyentuh Kaisar Qing saat bersinar. Kaisar Qing langsung berubah menjadi formasi pedang. Mengetahui batas kemampuannya, ia mempersempit jangkauan formasi pedang, mengerahkan seluruh kemampuannya hanya untuk menghadapi sosok berjubah putih ini. Lawan kalian adalah aku, teriak sosok Lo Feng yang menjulang tinggi. Gelombang darah yang tak terbatas melonjak ke segala arah dan menyapu kelima musuh tangguh itu. Jika kau mencari kematian,
aku akan mengabulkannya. Seorang pria berhati dingin menatap Lo Feng. Tubuhnya berubah menjadi lumpur hitam. Lumpur hitam ini menghilang di tempat yang sama, tetapi muncul di permukaan tubuh Lo Feng. Di tubuh Lo Feng yang menjulang tinggi, untaian lumpur hitam mulai menembus sisik berwarna darah di kulitnya. Lo Feng merasakan racun dan daya tembus yang luar biasa dari lumpur hitam ini. Itu adalah versi evolusi dari hujan hitam sebelumnya, jauh lebih mengerikan. Namun, tubuh fisik Lo Feng dibentuk setelah skala berwarna darah dan hati abadi ditemukan di dalam menara bintang. Bagaimana tubuhnya bisa sebegitu sulit ditembus? Pria berhati dingin itu merasa sangat tertantang. Kabut putih tak berujung berkumpul di udara, berubah menjadi makhluk es raksasa yang menjulang tinggi. Makhluk es ini yang tingginya hampir sama dengan Lo Feng, memiliki 2 kepala dan 8 lengan, semuanya terbuat dari es. Ia langsung menerjang Lo Feng. Ke-8 lengannya menyerang secara bersamaan. Lo Feng mengepalkan tinjunya, mengenakan sarung tangan harta karun rahasia di kedua tangannya, melepaskan kekuatannya sekaligus. Lo Feng tidak peduli dengan arah serangan 8 tangan itu. Ia hanya mengaitkan tinjunya lurus ke depan. Area tempat tinjunya menghantam bergetar hebat, menghancurkan 4 lengan yang mencoba menangkis, dan akhirnya mengenai dada makhluk es itu, menciptakan lubang besar di dadanya. Makhluk es itu terpental mundur akibat hantaman yang mengerikan. Pertarungan jarak dekatnya juga sehebat itu. Adegan ini mengejutkan kelima jagoan dari bengkel penipuan. Setiap kultivator punya kekuatannya masing-masing. Ada yang terampil dalam domain, tidak berarti mereka juga kuat dalam aspek lain. Namun, domain berskala besar dan kemampuan bertarung jarak dekat milik Lo Feng, keduanya sangat kuat di antara Kaisar Dewa yang tercerahkan di tingkat menengah. Ayo, kita bersatu melawan dia. Lumpur hitam terus-menerus meresap ke permukaan tubuh Lo Feng yang menjulang tinggi. Luka di dada makhluk es itu sembuh dengan cepat. Makhluk itu menyerang Lo Feng, ganas dan tak peduli pada kehidupan. Seekor ular darah besar tiba-tiba muncul, langsung melilit kaki kanan dan pinggang Lo Feng dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga Lo Feng pun merasakan sedikit rasa sakit. Lo Feng berjuang pada saat ini, tetapi pita biru yang mengelilingi dirinya terlalu kuat. Kemungkinan besar itu harta rahasia yang tangguh dan tak terkalahkan. Saat ular raksasa itu melilit, retakan muncul pada sisik berwarna darah di tubuh Lo Feng, tetapi retakan itu sembuh seketika. Dikelilingi oleh 4 penyerang, tubuh Lo Feng masih mampu menahan serangan itu. Dia memang kuat. Tubuhnya hampir tidak mengalami kerusakan apapun, tapi dia tidak bisa melawan. Penjarakan dan tekan dia, lalu habisi dia perlahan-lahan. Keempat orang kuat itu berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi pikiran secara instan. Menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan, Kaisar Qing yang sedang bertarung melawan musuh tangguh lainnya menjadi agak khawatir. 1 lawan 4 masih terlalu sulit. Kekuatan gabungan keempat orang dari bengkel tipu daya terlalu sulit untuk diatasi. Meski khawatir, Kaisar Qing tidak panik. Mereka adalah orang-orang kuat dari dunia sumber. Meskipun mereka tewas dalam pertempuran hari ini, mereka masih memiliki avatar lain. Di sisi lain, terikat dan tidak mampu melawan, Lo Feng tertawa terbahak-bahak. Apakah kalian pikir ini tubuh fisikku yang sebenarnya? Lo Feng menatap mereka dan tertawa terbahak-bahak. Metode tubuh fisik yang kuciptakan kunamai tubuh laut darah abadi. Pernahkah kalian memikirkan mengapa aku menamainya seperti itu? Kelima orang kuat dari bengkel penipuan segera merasakan ada yang tidak beres setelah mendengarkan kata-kata dari Lo Feng. Itu karena laut darah adalah tubuh asliku. Lo Feng tertawa terbahak-bahak saat sosoknya yang menjulang tinggi langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi gelombang darah yang menyatu dengan laut darah yang terang dan tak berujung.
Tubuh laut darah abadi, di mana laut darah yang tak berujung menampung 80% cadangan energi, dan tubuh fisik yang terkondensasi hanya 20% cadangan energi. Terlebih lagi, tubuh dapat bertransformasi antara laut darah dan tubuh fisik kapan saja. Inilah keabadian sejati. Keempat orang kuat dari bengkel penipuan yang menyerangnya tampak tercengang. Sosok menjulang yang mereka lawan lenyap ke dalam laut darah, menyatu dengan hamparan luas. Dalam sekejap, seluruh dunia tercakup. Di inti laut darah yang luas dan tak berujung, terdapat mata laut darah yang kini menyatu dengan peta rahasia harta karun. Secara alami, membentuk penjara luar angkasa di dalam mata laut darah. Penjara ini kini hanya diselimuti gumpalan lumpur hitam yang sangat besar. Lumpur hitam itu berubah wujud menjadi seorang lelaki dingin dan muram. Apa ini? Pria itu melihat sekeliling. Ini adalah penjara luar angkasa yang terbentuk di dalam mata laut darah, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Dengan kekuatan hidup dan mati yang beredar tanpa henti, ia terus-menerus mengikis musuh. Lebih baik mematahkan salah satu jarinya daripada melukai 10 jarinya. Sosok Lo Feng muncul di penjara. Mari kita mulai dengan menghabisimu dulu. Lo Feng sangat menyadari bahwa penjara hidup dan mati yang ia gunakan dengan tubuh laut darah abadi dan peta formasi hanya mampu memenjarakan satu musuh. Memenjarakan terlalu banyak musuh akan berisiko, karena mereka mungkin bisa kabur dari penjara. Apakah kau pikir kau bisa menghabisiku? Kata lelaki dingin itu sambil mengamati sekelilingnya. Di bawah operasi formasi, rantai yang dibentuk oleh kekuatan hidup dan mati yang terkondensasi muncul entah dari mana, secara alami mengikat pria dingin yang tidak dapat melawan sama sekali. Dengan kekuatannya yang melebihi kekuatanku, aku seharusnya tidak punya harapan untuk beruntung. Pria dingin itu merasakan bahaya dan segera menggunakan harta karun penyelamatnya. Pria dingin itu langsung melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya dan menghantam penjara luar angkasa. Meskipun penjara itu mati-matian berusaha menghentikannya, ia langsung menembusnya. Ia kemudian menghantam lapisan mata laut darah. Mata laut darah adalah inti dari tubuh laut darah abadi, mirip dengan dunia batin. Avatar langit dan bumi Lo Feng telah menyatu dengannya, memperkuat mata laut darah. Pria dingin halus itu menghantam membran mata laut darah, menembus 3 lapisan sebelum kehilangan momentum. Ini mustahil, sesal lelaki dingin itu pada saat itu. Dia menyesal tidak membeli lebih banyak harta karun yang dapat menyelamatkan nyawa. Tubuh lelaki dingin itu semakin kehilangan energi. Dalam keputusasaan, pria dingin itu mencoba menghubungi keempat rekannya. 4 orang kuat lainnya dari bengkel penipuan agak tercengang. Salah satu rekan mereka telah dipenjara di laut darah yang tak terbatas. Laut darah ini adalah tubuhnya. Dia pasti memiliki ruang dalam yang ahli dalam memenjarakan musuh. Keempat orang kuat terkejut dan berkata, "Lo Feng, kau belum lama berada di kota Yulan. Jika kau menghabisi Kumo, Tuan dan teman-temannya pasti akan mengejarmu. Jika kau menghabisinya, demi reputasi bengkel penipuan kami tidak akan membiarkan kau pergi." Laut darah yang tak berujung tertawa dan suara terdengar. "Aku, orang dari dunia sumber. Apakah takut punya musuh? Kalau mau menghabisi, coba saja. Aku ingin melihat pada akhirnya siapa yang akan takut." Kaisar Qing yang berada di kejauhan mendengar kata-kata Lo Feng dan ikut merasakan darahnya mendidih. Ia tertawa lepas, penuh semangat bertarung. "Itu benar, kita dari dunia sumber tidak pernah takut membuat musuh.
Di sisi lain, keempat tokoh kuat dari bengkel penipuan mulai menyadari situasi memburuk. Biasanya para tokoh besar dari dunia sumber menjaga diri demi stabilitas wilayah kultivasi. Namun jika wajah sudah tercabik dan perang sampai dimulai, mereka sama sekali tidak siap menghadapi konsekuensinya. Orang dari dunia sumber mungkin kehilangan harta karun, tapi mereka selalu dapat mengirim avatar baru dari kampung halaman. Salah satu dari mereka menggeram kesal. Awalnya kupikir menghabisi 2 kaisar dewa tingkat menengah tidak akan sesulit ini. Cukup ambil uang dan biarkan mereka pergi. Tapi Kumo memaksa kita bertindak dan lihatlah sekarang. Namun yang paling menyulitkan, di lautan darah tak berujung ini, mereka tak menemukan lokasi penjara Kumo. Menyelamatkannya menjadi mustahil. Tiba-tiba, sebuah pesan menakutkan terdengar dari Kumo yang sedang disiksa. Cepat bantu aku, dia sedang memurnikan diriku. Aku tidak bisa bertahan lebih lama. Tubuhku tersisa 20%. Suaranya berubah menjadi panik dan bergetar. Negosiasikan apa saja, selamatkan aku. Jika kalian menyelamatkanku, masing-masing dari kalian akan mendapatkan 10 juta kristal primordial. Keempat tokoh kuat itu saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Semua kehidupan primordial memiliki inti kehidupan. Menghabisi mereka harus menghancurkan jiwa atau tubuh sepenuhnya. Dan kini Kumo perlahan menuju kematian. Salah satu dari mereka, yaitu makhluk es, mentransmisikan pesan pada rekan-rekannya. Jika Kumo mati, selanjutnya laut darah tak berujung akan memenjarakan salah satu dari kita. Kita akan dihancurkan satu persatu. Kata-kata itu mengguncang hati semua orang. Mereka bergabung di bengkel penipuan bukan karena persahabatan mendalam, tetapi demi sebuah keuntungan. Akhirnya mereka sampai pada keputusan dingin. Ayo kita pergi saja. Keempatnya berkumpul dan cahaya pertarungan yang tadinya menghadang Kaisar Qing segera melesat pergi. Kumo, kami akan beritahu gurumu. Hanya gurumu yang mungkin bisa menyelamatkan dirimu. Tanpa ragu, mereka menerobos semua rintangan dan terbang menjauh secepat kilat. Lo Feng mengepalkan tinjunya. Jika pertempuran terus berlanjut, ia masih butuh waktu untuk menghabisi mereka satu demi satu. Begitu mereka kabur penuh, bahkan laut darah tak berujung miliknya tak bisa mengejar. Lautan darah itu kemudian mengembun menjadi sosok Lo Feng. Kaisar Qing mendarat di sampingnya dan tersenyum lebar. Tidak kusangka kita berdua melawan 5 orang. Mereka kehilangan 1 dan 4 lainnya lari ketakutan. Lo Feng mendengus. Hubungan apa yang sebenarnya mereka miliki? Kaisar Qing mencondongkan tubuh. Ngomong-ngomong, Kaisar Dewa yang kau penjarakan, apa bisa kau habisi? Lo Feng tersenyum tipis. Tunggu sebentar. Kaisar Qing tertawa puas. Baguslah, mereka ingin menghabisi kita, maka kita habisi mereka dengan memusnahkan Kaisar Dewa itu. Rampasannya mungkin bahkan lebih besar dari perburuan kali ini. Lo Feng ingat betul, orang kuat yang tak memiliki avatar selalu membawa semua harta mereka, termasuk senjata rahasia dan material kultivasi. Kalau datang bala bantuan, kita harus pergi dari sini. Mereka menaiki perahu terbang hitam dan meninggalkan lokasi. Dalam ruang penjara susunan kehidupan dan kematian, rantai energi mencengkram tubuh Kumo, memurnikan tubuhnya sedikit demi sedikit. Kumo masih mencoba tersenyum dengan kepalanya yang tersisa. Lo Feng, aku ingin hidup. Lo Feng menatapnya tanpa belas kasihan. Jika kau ingin hidup, mengapa bertindak begitu keras? Ketika kau memutuskan menyerangku, kau seharusnya tahu aku tidak akan memberimu kesempatan hidup. Kumo terdiam, lalu tertawa lirih. Aku sudah menghabisi terlalu banyak. Akhirnya giliranku. Tubuhnya semakin memudar hingga akhirnya hancur total. Dan barulah harta rahasianya tertinggal. Lo Feng menarik napas panjang dan berkata,
Kau adalah kaisar dewa pertama yang kuhabisi. Ia meraih harta karun Kumo, penyimpanan labirin alam ilusi, harta menipu, dan material lain senilai 80 juta kristal primordial. Kembali ke kota Yulan, perjalanan pulang berjalan damai. Saat kapal memasuki langit kota Yulan, Kaisar Qing menatap Lofeng sambil tersenyum. Kau menghabisi Kumo, berita ini akan menyebar cepat, reputasimu akan meledak. Dulu orang mengira Lofeng hanya tahap awal kaisar dewa. Sekarang, ia melawan 4 kaisar dewa tingkat menengah sendirian dan bahkan menghabisi satu. Dengan kekuatanmu, kau masuk peringkat 2000 teratas di seluruh kota Yulan. Bahkan jika kau tidak mencari masalah, masalah akan datang mencarimu. Lofeng tersenyum santai. Aku hanya avatar di alam suci 9 sungai. Yang perlu cemas adalah musuh, bukan aku. Kapal terbang melesat menembus langit kota Yulan menuju aula primordial.